Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya cuy? Semoga sehat selalu. Dan seperti biasa ketemu lagi dengan gua Samsul di channel Refocus. Yang kali ini kita akan membahas sebuah film tentang gangster, mafia, dan penjara lagi yang sudah pasti sangat-sangat seru sekali. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang jaksa yang dikenal baik hati di mata masyarakat sehingga kehidupannya pun sangat bahagia. Hingga suatu hari ia pun tiba-tiba saja telah berada di penjara. Bahkan ia juga tidak mampu mengingat apa yang telah menimpa kepada dirinya. Bahkan parahnya lagi, si jaksa ini dikabarkan telah membunuh anak dan istrinya yang sangat ia cintai. Dan itulah alasan mengapa ia bisa mendekam di penjara. Dan kini kehidupannya telah benar-benar berubah menjadi sebuah penderitaan. Namun ia pun tidak tinggal diam dan berambisi akan memecahkan semua kasus ini yang telah menimpa dirinya. Tapi untuk melakukannya sangatlah tidak mudah karena para napi yang banyak menghalangi dengan dalih memiliki dendam kepadanya karena pernah dijebloskan. Akankah ia berhasil memecahkan semua kasus ini? Seperti biasa, siapkan dulu udut kopainya dan inilah drama Defendant 2017. Di episode sebelumnya, sebagian ingatan Park Jung Wo telah kembali pulih dan ia pun akhirnya mengingat bahwa saat itu seseorang pernah datang ke rumahnya malam-malam sebelum insiden pembunuhan ini terjadi. Dan bisa kita pastikan bahwa orang itu sudah pasti ada kaitannya dengan semua kasus ini. Dan kebetulan di hari itu Park Jung Wo sedang mendapatkan kunjungan dari Pak Hyuk yang ingin menginterogasinya. Di sana Park Jung Wo pun langsung memberitahukan bahwa sebagian ingatannya telah kembali pulih. Dan ia juga akhirnya teringat bahwa seseorang pernah datang ke rumahnya sebelum insiden pembunuhan sadis ini terjadi. Maka dari itu ia pun meminta tolong kepada Pak Hyuk untuk menyelidiki dan mencari siapa orang misterius itu. Karena hanya itulah satu-satunya untuk Park Jung Wo agar bisa memecahkan semua kasus yang telah menimpanya ini. Namun entah kenapa Pak Hyuk pun hanya terdiam saja sambil memperlihatkan raut wajah panik seolah dia ada kaitannya dengan apa yang telah dikatakan oleh Jung Wo barusan. Dan benar saja, tidak disangka-sangkanya orang yang misterius yang pernah mendatangi rumah Jung Wo itu adalah Pak Hyuk cuy. Pantesan saja si Hyuk ini langsung panik saat Park Jung Wo meminta bantuan kepadanya. Wow, plot twist yang baru untuk kita cuy. Dan kini Pak Hyuk pun merasa posisinya sedang terancam setelah Jung Wo berhasil memulihkan sebagian ingatannya. Dan terungkaplah pada saat itu, tepatnya di jam 1 malam sebelum insiden pembunuhan ini terjadi, Pak Hyuk sedang datang ke rumahnya Park Jung Wo saat larut malam, hanya untuk memberikan sebuah kado ulang tahun untuk anaknya Park Jung Wo. Namun sialnya saat itu Jung Wo sudah tertidur lelap yang membuat hanya Jisoo saja yang tahu dengan kedatangannya Pak Hyuk. Kemudian Jisoo pun mempersilahkan Pak Hyuk untuk masuk. Di sana terlihat Jisoo yang merasa senang dengan kedatangan Pak Hyuk yang rela datang malam-malam hanya untuk memberikan kado untuk anaknya. Sehingga Jisoo pun menyuruh Pak Hyuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya di depan boneka Nemo yang terdapat kamera di dalamnya. Dan nantinya video itu akan dia perlihatkan kepada suami dan anaknya pada esok hari untuk membuat mereka ikut bahagia juga. Dengan ragu Pak Hyuk pun menyetujuinya sampai akhirnya ia pun mengucapkan HBD untuk anaknya itu. 하연이한테 한마디 해요. 생일 축하해 하연아. Singkat cerita, keesokan harinya tiba-tiba saja pasukan polisi langsung berdatangan ke rumahnya Jung Wo setelah mendapatkan laporan adanya pembunuhan. Dan benar saja Jisoo pun telah ditemukan tergeletak tidak bernyawa, sehingga kepolisian pun langsung menangkap Jung Wo yang dianggap sebagai pelakunya. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga telah berhasil mendapatkan banyak bukti-bukti mengenai kasus pembunuhan ini. Dan salah satunya adalah boneka Nemo yang terdapat sebuah kamera handcam di dalamnya. Dikabarkan bahwa pembunuhan ini telah terjadi pada dini hari, tepatnya pada 1:30 menit. Yang berarti pembunuhan ini telah terjadi saat Pak Hyuk masih berada di dalam rumahnya Park Jung Wo. Dan apakah sebenarnya Pak Hyuk lah yang telah melakukan pembunuhan ini? Sedangkan di sisi lain Pak Hyuk sendiri sedang melakukan konferensi pers bahwa pihak jaksa akan secepatnya mengungkapkan kasus ini. Dan akan mengadili Jung Wo seberat-beratnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kejinya itu. Lalu sang atasan pun menyuruh Pak Hyuk untuk menangani kasus ini sekaligus membersihkan nama buruk jaksa di mata masyarakat. Awalnya Pak Hyuk menolaknya dengan dalih ia tidak sanggup harus mengadili sahabatnya sendiri. Namun atasan menjanjikan akan memberikan promosi jabatan jika Pak Hyuk berhasil menangani kasus ini hingga tuntas. Sampai akhirnya ia pun menyetujuinya demi sebuah kejabatan. Setelah itu ia pun pergi ke kantor polisi untuk mulai menyelidiki semua kasus ini.
Sesampainya di sana, alangkah terkejutnya ia saat melihat ada boneka Nemo yang telah dijadikan bukti oleh kepolisian. Melihat hal itu, tentu saja ia pun panik karena takut semua kebusukannya itu akan terbongkar. Tidak tinggal diam, ia pun menyuruh semua kepolisian untuk pergi keluar sebentar dulu karena dia yang harus merapikan semua barang bukti ini agar tidak hilang. Tanpa rasa curiga apapun, mereka semua pun malah menyetujui dan ngaleos pergi begitu saja meninggalkan Pak Hyuk sendirian. Sehingga Pak Hyuk pun mengambil boneka Nemo itu untuk disembunyikan. Hal itu dilakukan demi menghilangkan semua bukti perbuatan jahatnya, mungkin saja. Dan ini sangat sulit dipercaya. Dan itulah sedikit flashback mengenai apa yang pernah diingat oleh Jungwoo. Balik lagi ke masa sekarang dan kita diperlihatkan kembali dengan Pak Hyuk yang sedang datang ke penjara lagi untuk menjenguk Jungwoo. Di sana Pak Hyuk pun langsung memberitahukannya bahwa dia telah gagal mencari orang yang telah mendatangi rumah Pak Jungwoo saat itu. Bahkan Pak Hyuk juga memberitahukan bahwa bel rumah Pak Jungwoo telah rusak sebelum insiden pembunuhan itu terjadi. Sehingga ia pun menganggap bahwa sebenarnya Jungwoo sedang mengalami halusinasi. Mendengar hal itu, Jungwoo pun membantahnya karena ia yang masih yakin bahwa apa yang dia ingat semalam bukanlah halusinasi, melainkan sebagian ingatannya yang telah kembali. Meski begitu, Pak Hyuk pun tetap tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu Jungwoo untuk mencari orang itu. Tentu saja hal itu telah membuat Jungwoo merasa kecewa sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Seonggyu juga sedang mendapatkan kunjungan dari pengacaranya. Dan rupanya kedatangan Pak pengacara ke sana karena ingin memberitahukan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk meringankan hukumannya Seonggyu. Mengingat apa yang telah diberbuat Seonggyu sangatlah berat, yaitu penabrakan. Dan sontak saja Seonggyu pun langsung berteriak sambil memohon kepada pengacaranya itu untuk mencari cara agar bisa mengeluarkan ia dari penjara ini. Karena ia yang harus segera pergi untuk menemui adiknya yang sedang sakit. Namun sayangnya si pengacara itu tidak mampu menyanggupi permintaannya Seonggyu. Sehingga Seonggyu pun semakin marah lagi dan merasa kecewa kepada pengacaranya yang tidak becus menangani kasusnya ini. Kemudian Seonggyu pun memutuskan untuk kembali ke selnya dengan penuh rasa kekecewaan. Ketika di sel, ia pun curhat kepada semua napi bahwa dirinya sedang khawatir dengan keadaan adiknya yang sedang sakit. Meski begitu, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa mengingat dirinya yang sedang mendekam di penjara ini. Mendengar hal itu, Jungwoo pun sedikit tersentuh dan merasa kasihan kepada Seonggyu, sehingga ia pun langsung menawarkan diri akan membantunya agar bisa keluar dari neraka ini. Dan ia akan berusaha semampu mungkin untuk membantu Seonggyu sebagai bentuk balas budi kepada Seonggyu yang selalu baik hati kepadanya. Lalu Pak Jungwoo pun mulai membaca berkas-berkas kasusnya Seonggyu. Saat membacanya, ia pun merasa terkejut saat tahu kalau orang yang menjadi pengacaranya Seonggyu itu merupakan juniornya di kejaksaan. Mengetahui hal itu, Jungwoo pun memberitahukan bahwa dia selalu memarahi juniornya itu karena selalu melakukan kesalahan saat membantu kliennya. Dan sontak saja perkataannya telah membuat Seonggyu tambah khawatir lagi. Meski begitu, Jungwoo pun berusaha menenangkan Seonggyu sambil berkata untuk selalu percaya kepada pengacaranya yang akan berusaha keras untuk mengeluarkannya. Siang harinya para napi pun dikumpulkan kembali di lapangan untuk berolahraga. Terlihat hanya Jungwoo sendiri saja yang diam di pinggir lapangan untuk melamun sambil memikirkan cara bisa memulihkan semua ingatannya itu. Ketika sedang melamun tarik, ia pun tidak sengaja teringat dengan Cheol-sik yang belum memberitahukan semua mengenai ukiran nama dan tulisan di sel isolasinya. Mengingat dengan tulisan itu, ia pun beranggapan akan mampu memulihkan ingatannya kembali. Dengan cepat ia pun langsung pergi ke sana untuk menemui Cheol-sik yang sedang menjemur kain. Di sana Jungwoo pun langsung menyuruh Cheol-sik untuk memberitahukan semua ukiran yang pernah dia lihat di sel isolasinya. Namun sialnya Cheol-sik pun tidak mau memberitahukan tulisan itu begitu saja. Karena ia yang meminta Jungwoo untuk memberikan sebungkus rokok dan imbalannya ia akan memberitahukan semua tulisan yang pernah ia lihat di sel isolasi. Mendengar hal itu, Pak Jungwoo pun hanya terdiam lemas saja sambil kebingungan harus mencari Udbray di mana. Mengingat penjara ini yang sangatlah ketat sekali. Tidak menyerah begitu saja, ia pun pergi ke lapangan lagi dan langsung menghampiri ketua selnya untuk bertanya dari mana ia bisa mendapatkan rokok di penjara ini. Dan beruntungnya si ketua sel ini sangatlah baik sekali dan mau memberitahukannya bahwa Jungwoo harus membelinya dari seorang bos penjara bernama Rakun. Yang tak disangka-sangkanya bos penjara itu adalah seorang yang pernah dihajar oleh Jungwoo sebelumnya. Sialnya lagi harga rokok di sana sangatlah mahal sekali, yaitu $500 per bungkusnya. 담배 좀
그 담배를 가져오는 놈이 너구리라는 놈인데. Kebetulan sekali di hari itu pihak penjara sedang membagikan buku tabungan ke semua napi, termasuk Pak Jung-woo yang ternyata ia juga memiliki buku tabungan senilai $500 pas-pasan. Dan tentu saja tabungan itu sangat pas sekali untuk membeli rokok dari si Rakun. Meskipun begitu, Pak Jung-woo sangat heran dengan siapa orang yang selalu mengirimnya uang itu, karena dia yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Namun si Aki pun memberitahukan bahwa selama Pak Jung-woo hilang ingatan, seseorang selalu datang ke penjara untuk menjenguknya. Namun Jung-woo selalu menolak kunjungan itu karena sedang mengalami depresi berat. Dan siapa duga orang yang dimaksud si Aki itu merupakan ibu mertuanya Jung-woo alias ibunya Jisoo. Ya, ternyata selama ini ibu mertuanya itu masih merasa tidak percaya dengan Jung-woo yang telah melakukan pembunuhan kepada anaknya. Maka ia pun dengan sukarela selalu datang ke penjara untuk menjenguk mantunya itu. Meski sampai saat ini ia belum pernah berhasil bertemu langsung dengan Jung-woo yang selalu menolak kunjungannya. Mengetahui semua itu, Pak Jung-woo pun langsung meneteskan air matanya kembali karena ia merasa terharu bahwa ibu mertuanya ternyata sangat percaya kepadanya bahwa dia bukanlah pelaku pembunuhan ini. 3866? 잠깐만요. Bersama dengan itu, si ibu sedang membujuk Tae-soo untuk memaafkan semua kesalahannya Jung-woo. Karena ia menganggap Jung-woo tidak mungkin melakukan perbuatan bejat ini kepada anaknya. Namun sialnya Tae-soo menolak, dan bahkan ia malah balik marah kepada ibunya yang secara tidak langsung malah membela Jung-woo yang sudah jelas-jelas membunuh Jisoo. Sambil pergi, Tae-soo pun mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Jung-woo yang telah membunuh kakaknya. Balik lagi kepada Jung-woo yang sedang menemui Rakun untuk membeli sebungkus rokok. Dan si Rakun pun langsung tertawa saat melihat orang yang pernah menghajarnya sangat berani sekali datang menemuinya. Tentu saja ia pun menolak keinginannya Jung-woo yang ingin membeli rokok kepadanya. Mengingat ia yang masih dendam kepada Jung-woo yang pernah mengajarnya itu. Namun tidak habis akal, Jung-woo pun mengancam akan melaporkan si Rakun kepada Pak Sipir karena telah melakukan jual beli rokok di penjara. Dan siapa duga ancaman ini telah mampu membuat si Rakun ketakutan. Sehingga ia pun terpaksa akan memberikan rokok itu kepada Jung-woo. Namun sialnya si Rakun malah langsung menaikkan harga rokok itu menjadi $1.000 per bungkusnya. Khusus untuk Pak Jung-woo saja. Dan akibatnya Jung-woo pun tidak bisa membeli rokok itu karena uangnya yang sangat kurang. Namun tidak disangkanya Jung-woo pun malah menawarkan sesuatu yang lebih berharga dari uang demi mendapatkan rokok itu, yaitu pengeroyokan. Dia pun rela dikeroyok oleh mereka demi bisa mendapatkan rokok itu. Dan tentu saja keputusannya itu telah membuat Rakun sangat senang mengingat ia yang sangat ingin sekali menghajar Jung-woo. Pada akhirnya Jung-woo pun diseret ke sebuah gudang untuk disiksa habis-habisan. 그래 나와야지. 그렇지. 아프자. 고마까. 한 방에 10,000원 내고 49만 원. Sampai akhirnya penyiksaan itu pun telah selesai dan Rakun pun langsung memberikan sebungkus rokok sesuai dengan janjinya. Dengan cepat Jung-woo pun pergi ke lapangan untuk memberikan rokok itu kepada Chae-sik. Setelah rokok itu diberikan, Chae-sik pun langsung menuliskan sebuah huruf dan angka di tanah untuk memberitahukan tulisan yang pernah ia lihat di sel isolasi, yaitu angka 16. Dan tak apa maksud dari angka 16 ini. Mulai saat itu Jung-woo pun berusaha mengingat sesuatu hal mengenai angka ini. Dan siapa duga percakapan mereka sedang dipantau oleh Pak Sipir dari kejauhan. Sehingga ia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menggeledah Chae-sik yang dianggap telah memberikan sesuatu kepada Jung-woo yang mampu mengembalikan ingatannya itu. Dan benar saja Pak Sipir pun telah berhasil menemukan sebungkus rokok di sakunya Chae-sik. Namun saat membukanya ternyata bungkus itu kosong. Rupanya sebelum itu Jung-woo telah menyembunyikan rokok aslinya di suatu tempat untuk menghindari razia dari para sipir yang selalu mengawasinya. Meski begitu mereka berdua pun tetap dihukum untuk membersihkan di lantai atas. Di sana Chae-sik pun merasa kagum dengan Pak Jung-woo yang mampu mengetahui semua ini akan terjadi. 지내려다 보니까 내가 가진 게 없더라고. 없을 것 같은데. 하나만 더 말해줘. 제법이네? 장난도 치시. 검사님 고맙네. 자 오늘은 여기까지 합시다. Kemudian scene berganti kepada pengacara Seo-an yang pergi ke kantor kejaksaan untuk menemui mantan anak buahnya Jung-woo yaitu Kim Seok.
Dan rupanya tujuan ia ke sana karena ingin mengajak Kim Seok untuk bekerja sama dengannya, memecahkan kasus teka-teki ini yang telah menimpa senior mereka. Dan siapa duga Kim pun malah menolaknya sambil berbohong bahwa ia telah melupakan Park Jung-woo. Namun rupanya So-an tidak mudah dibohongi dan ia sebenarnya sudah tahu bahwa Kim Seok selalu pergi ke penjara setiap harinya, hanya untuk menemui seniornya itu. Maka dari itu ia pun mencoba mengajaknya kembali untuk bekerja sama dengannya. Hingga pada akhirnya Kim pun memperlihatkan raut wajah tersenyum yang mengartikan bahwa ia menyetujui untuk bekerja sama dengan So-an. Kini mereka berdua pun akan sama-sama memecahkan kasus sulit ini demi bisa menyelamatkan Park Jung-woo. Di sisi lain, Min Ho pun tengah merasa khawatir karena pertandingan adu pedangnya yang akan diselenggarakan malam ini. Dan singkatnya malam pun tiba, lalu Min Ho pun dan lawannya pun naik ke atas panggung untuk melakukan sambutan sebelum acara tanding ini berlangsung. Dan setelah selesai sambutan tentu saja acara pertarungan sengit pun akhirnya dimulai. Terlihat pertarungan mereka berdua yang ditonton banyak orang termasuk oleh ayahnya sendiri. Dan siapa duga Kim Seok juga telah berhasil menyelinap ke sana untuk menonton pertandingan ini. Di tengah pertarungan tiba-tiba saja Min Ho pun mengalami kambuh lagi ke trauma terhadap benda tajam sehingga ia pun seketika langsung pingsan. 여러분 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 밤을 빛내주기 위해 차선호대 첨단 공포증이라고 들어보셨어요? Dan hal itu telah membuat sang ayah kecewa karena Min Ho yang telah menghancurkan acara besar ini. Dia pun langsung pergi dari sana tanpa memperdulikan anaknya yang sedang pingsan. Sedangkan Kim sendiri akhirnya yakin bahwa memang benar orang yang dihadapannya itu adalah Min Ho. Mengingat sebelumnya Park Jung-woo pernah memberitahukannya bahwa Min Ho asli memiliki trauma terhadap benda tajam. Dan singkatnya Min Ho pun telah terbangun dari pingsannya. Dengan cepat ia pun langsung bergegas pergi ke rumah ayahnya untuk meminta maaf karena telah mengecewakannya. Dan siapa duga kedatangan itu membuat ayahnya tidak ingin bertemu dengan Min Ho. Namun sebenarnya Presiden Cha tidak sedang berada di rumah, melainkan ia sedang pergi ke tempat penyimpanan abu anaknya yaitu Asep. Dan tujuan ia datang ke sana karena ingin melepas kerinduan kepada anak bungsu yang telah meninggal dunia. Bersamaan dengan itu, Min Ho pun sedang pergi ke sebuah warkop untuk menemui lawan adu pedangnya tadi. Di sana ia pun langsung menghajar dan menyiksanya karena lawannya itu yang tidak mau mengalah saat bertanding dengannya tadi. 가게라도 하나 해줘. 편하게 Setelah itu Min Ho pun pergi ke minimarket untuk membelikan sebuah kado ulang tahun untuk anaknya. Di sana ia pun tidak sadar telah melakukan kesalahan fatal yaitu menandatangani struk transaksi dengan nama aslinya yaitu Min Ho. Menyadari hal itu tentu saja ia pun panik dan merasa takut identitasnya akan terbongkar. Tidak hanya itu, ia juga akhirnya tersadar bahwa sebelumnya ia pernah menandatangani dengan nama yang sama di berkas medis kematian adiknya. Dengan cepat ia pun meminta supirnya untuk mengantarkan ia ke kantor forensik untuk mengambil berkas laporan itu. Namun sialnya Pak Direktur Forensik menyuruhnya untuk mengambilnya pada esok hari karena kantor yang sudah tutup. Dan tanpa sadar di belakangnya itu sudah ada Kim Seok yang sedang mengawasinya dari tadi. Di sini Pak Kim pun sangat merasa heran dengan Min Ho yang nekat datang malam-malam ke kantor forensik. Sehingga ia pun menelpon direktur di sana untuk mengirimkan semua berkas laporan hasil otopsi Asep kepadanya. Namun sialnya Kim Seok tidak tahu kalau Pak Direktur Forensik ini telah disuap oleh Min Ho, sehingga ia pun langsung mencepukannya semua itu kepada Min Ho bahwa Kim Seok selama ini telah mengawasinya. Dan kini Min Ho pun akhirnya jadi tahu bahwa selama ini orang yang selalu meneror dan memburunya itu adalah Kim Seok, anak buahnya Park Jung-woo. 감사 중이라 외부인 출입이 힘듭니다. 제가 필요한 서류가 있어서 지금 좀 급. 알겠습니다. 지금다 중앙지원강력부 고동현 수사관입니다. 선호. 네, 잠시만. 너였어. 수사관입니다. 4개월 전에
Kemudian scene berganti kepada Tae-so yang sedang melakukan penggalian lagi untuk mencari mayat keponakannya yang masih belum ditemukan. Terlihat ia yang terus menggali tanah itu tanpa menyerah sedikit pun. Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukan sebuah koper biru di dalam tanah itu. Kemudian ia pun mengambilnya dan mencoba membukanya. Saat membukanya ia pun langsung menangis histeris karena ternyata mayat anak Jungwoo tidak berada di dalam koper itu. Lantas di manakah keberadaan anaknya Jungwoo itu? Dan kemungkinan hal ini pun mengartikan bahwa mayat anaknya Jungwoo itu dikubur di tempat lain. Atau lebih gilanya kemungkinan besar anaknya Jungwoo sebenarnya masih hidup. Kita tonton saja sampai akhir. 묻었는지. 거짓말. Bersamaan dengan itu, Pak Jungwoo pun tengah berusaha mengingat angka 16 yang telah dikatakan oleh Cheol-sik sebelumnya. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya ia pun berhasil mengingat bahwa angka 16 itu merupakan berat badan anaknya. Mengingat hal itu, ia pun langsung menangis dan merasa rindu dengan anak dan istrinya. Meski begitu, tanpa sadar sebagian ingatannya telah berhasil pulih kembali akibat angka itu. 몸무게가 17kg. 16kg. Di sisi lain, Minho sedang pergi ke kantor forensik untuk mengambil berkas dokumen media adiknya. Terlihat ia yang sangat khawatir karena tidak berhasil menemukan dokumen itu. Yang tadi sangka-sangkanya Pak Kim telah terlebih dahulu mengambil berkas itu. Sehingga semua kecurigaannya itu telah benar-benar yakin bahwa memang Minho yang asli masih hidup. Dengan cepat ia pun langsung menelpon pengacara Soan untuk memberitahukannya. Tapi ketika telepon baru saja tersambung, tiba-tiba saja Soan mendengar suara hantaman keras dari dalam telepon itu. Yang rupanya Pak Kim telah mengalami kecelakaan akibat ditabrak oleh seseorang. Yang tidak lain orang yang menabraknya adalah orang suruhannya Minho yang ingin merebut kembali berkas dokumen itu. Sebelum pingsan, Pak Kim pun berjanji pada dirinya sendiri akan berusaha semampu mungkin untuk menyelamatkan seniornya. Hingga akhirnya Pak Kim pun tergeletak pingsan akibat tabrakan keras tadi. 소환입니다. 변호사님, 저 고동현... 지금요? 괜찮으세요? 그래서 수사관님! Akibat hal itu membuat Kim harus dilarikan ke rumah sakit dan mengalami koma. Di sana pengacara Soan pun merasa curiga kalau ada seseorang yang telah sengaja menabrak Kim untuk membunuhnya. Kini ia pun merasa khawatir karena keselamatannya juga terancam. Tidak lama kemudian ia pun tidak sengaja melihat TV yang sedang memberitakan telah ditemukannya sebuah kuburan anaknya Jungwoo yang diduga telah digali oleh Pak Sipir yang tak lain adalah Tae-so. Rupanya pihak kepolisian tengah berada di sana untuk melakukan investigasi atas penemuannya koper kosong. Dan jelas hal ini sangat berdampak besar bagi Jungwoo untuk melakukan pembelaan bahwa dia bukanlah orang yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Dan seketika saja berita ini pun langsung trending bahwa adanya kejanggalan di dalam kasus pembunuhan anaknya Pak Jungwoo. Sedangkan Minho sendiri langsung gelisah setelah melihat berita ini juga. Dia pun langsung mengajar anak buahnya sendiri karena dianggap tidak becus menjalankan tugasnya. Maka dari itu ia pun menyuruh anak buahnya untuk pergi mencari mayat anaknya Pak Jungwoo sebelum pihak kepolisian yang lebih dulu menemukannya. 왜 모든 날 뉴스를 봤더니 문제가 좀 Di sisi lain, kepala kejaksaan yakni Pak Choi menyuruh Pak Hyuk untuk melakukan penyelidikan ulang atas kasus pembunuhan ini. Di sini ia pun merasakan hal janggal juga dalam kasus ini dan beranggapan bahwa pelaku yang sebenarnya bukanlah Pak Jungwoo. Sontak saja perkataannya itu telah membuat Pak Hyuk ketar-ketir, sehingga ia pun berusaha menolak keinginan atasannya itu yang ingin melakukan penyelidikan ulang. Lalu Pak Hyuk pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan penuh kekhawatiran.
Rupanya di ruang kerjanya itu sudah ada pengacara Soan yang sudah menunggunya dari tadi. Dan ia pun meminta Pak Hyuk untuk memberikan semua informasi atas penemuan koper kosong tadi. Namun sayangnya Pak Hyuk tidak mau memberikan informasi apapun dan ia juga malah berbohong bahwa tidak ada sesuatu hal penting atas penemuan kopernya tadi. Dan siapa duga perkataannya itu telah membuat pengacara Soan merasa curiga kalau Pak Hyuk ada hubungannya dengan semua teka-teki ini. Mengingat selama ini Pak Hyuk yang selalu berusaha menutup-nutupi semua kebenaran atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Jung-woo. Sebelum pergi, pengacara Soan pun berkata bahwa dia akan segera mengungkapkan semua kejanggalan ini. Wow, sangat seru sekali cuy. 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 현장 검... 또 무슨 일입니까? 분석 결과 나오면 연락 주세요. 사건 기록만 봐도 알 수 있을 텐데요. 그렇게 자신 있어요? Di tempat lain, Tae-so pun sedang menemui Pak Jung-woo untuk memohon kembali agar memberitahukan tempat keponakannya berada. Di sini ia pun beranggapan bahwa keponakannya itu masih hidup, mengingat ia yang hanya menemukan koper kosong saja setelah melakukan penggalian. Bahkan ia juga sampai berjanji akan memaafkan Pak Jung-woo jika keponakannya itu berhasil ditemukan. Namun sialnya Jung-woo tidak mampu mengingat apapun termasuk lokasi keberadaan anaknya. Tidak lama kemudian pengacara Soan pun datang ke penjara untuk melakukan kunjungan kepada Jung-woo. Di sana Soan pun memberitahukan bahwa mereka memiliki harapan besar untuk membebaskan Jung-woo setelah ditemukannya koper kosong oleh Tae-so. Tidak hanya itu, Soan juga memberikan sebuah kertas bertuliskan "Ibu, jangan pernah membersihkan rumahku", yang sebelumnya pernah ia berikan kepada ibu mertuanya sebelum dirinya dipenjara. Dan apa maksud dari tulisan ini? Seperti biasa, tulisan ini akan menjadi sebuah plot twist yang baru untuk kita. Namun sialnya Pak Jung-woo hanya bengong saja karena tidak mengingat apapun. Maka dari itu ia pun menyuruh Soan untuk mencari cara agar bisa membawa dirinya pulang ke rumah. Hal itu dilakukan untuk memulihkan semua ingatannya demi memecahkan semua teka-teki edan ini. Sayangnya pengacara Soan tidak mampu menyanggupi permintaannya itu karena mengeluarkan Pak Jung-woo dari penjara ini sangatlah sulit. Namun tidak habis akal, Jung-woo pun menyuruh Soan untuk meminta bantuan saja kepada mantan atasannya yaitu Pak Choi untuk membebaskan dia sementara dari sini. Sampai akhirnya pengacara Soan pun menyetujuinya dan ia akan pergi menemui mantan atasannya Pak Jung-woo untuk meminta bantuan. 그렇다면 도대체 왜 내가 꼭 한 번만 캐리어 속에 하연이가 있었으면 이정우 씨 며느리 자주 왔었어요. 최근까지 하연이 몸무게에 비해 지나치게 가벼워 보여요. 집을 치우지 말라고 했는지. 근데 내가 사건이 일어나고 3일 후 박정우 씨가 Dari itu juga Soan pun langsung pergi ke kantor jaksa untuk menemui Pak Choi sesuai permintaannya Jung-woo. Di sana ia pun langsung to the point saja bahwa Pak Jung-woo sedang membutuhkan power Pak Choi untuk membawanya pulang ke rumah agar ia bisa memulihkan ingatannya. Untungnya Pak Choi yang baik hati dan tidak sombong menyetujuinya dan akan membantu Pak Jung-woo. Bersamaan dengan itu tak disangka-sangkanya Pak Hyuk sedang melanjutkan pertemuan dengan Min-ho. Mereka pun melakukan bersulang untuk menyetujui kerjasamanya. Dan tak apa maksud dari kerjasama itu. Yang jelas Min-ho berjanji kepada Pak Hyuk akan membantunya agar bisa menjadi bagian dari anggota PBB dunia. Di sana terlihat ada seorang jaksa juga sekaligus rekannya Pak Hyuk dan kita sebut saja dengan Sobri. Dan terungkaplah bahwa selama ini Min-ho telah menyuap Pak Sobri untuk menutup-nutupi semua kebenaran atas kasusnya Jung-woo. Setelah pertemuannya selesai, Pak Hyuk pun memutuskan untuk kembali ke ruangan kerjanya. Sesampainya di sana, tiba-tiba Pak Choi datang untuk menyuruh pengawalnya Pak Jung-woo yang akan pulang ke rumah pada esok hari. Jelas saja permintaan itu telah membuat Pak Hyuk resah lagi karena takut ingatannya Pak Jung-woo akan kembali. Meski begitu, ia pun tidak bisa membantah tugas dari atasannya itu. Sekaligus ia juga harus terlihat profesional agar tidak dicurigai. 강준혁, 너 왜 말 안 했어? 동우한테 현장 한번 보여주는 걸로. 부장님 조용히 다녀오자 정우야. 고맙다. Dan benar saja keesokan harinya Jung-woo pun akhirnya diperbolehkan keluar dari penjara sementara demi bisa memulihkan ingatannya. Terlihat ia yang dikawal ketat oleh Pak Hyuk dan beberapa pasukan kepolisian. Singkatnya sesampainya di sana ia pun langsung masuk sendirian ke rumahnya itu. Namun tak kenapa ia pun malah melihat sedang ada anak dan istrinya yang sedang tersenyum menunggunya. Melihat itu, ia pun langsung memeluk anaknya itu sambil menangis. Rupanya semua itu hanyalah halusinasi saja akibat rindu berat kepada anak dan istrinya.
Lalu ia pun menangis histeris dengan fakta yang begitu menyakitkan ini. Meski begitu, ia pun akhirnya mengingat bahwa saat itu dia sedang memeluk istrinya yang sudah terbaring tidak bernyawa. Bahkan ia juga langsung mengecek sebuah rekaman di video untuk mencari tahu siapa orang yang telah membunuh istrinya. Namun sialnya tiba-tiba saja kepolisian pun malah berdatangan ke sana dan ingin menangkapnya. Dengan cepat Jungwo pun menyembunyikan kartu memori kamera itu di suatu tempat. Dan sayangnya ia tidak mampu mengingat di mana ia menyembunyikan kartu memorinya itu. 현행범으로 긴급 체포합니다. Di sisi lain, Minho sedang pergi menemui ayahnya untuk meminta maaf karena telah mengecewakannya. Dan sialnya ayahnya itu tidak menerima permintaan maaf anaknya dan masih merasa kecewa kepada Minho yang telah mengacaukan acara besarnya kemarin. Lalu Minho pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya dengan penuh kekhawatiran. Sesampainya di sana, ia pun sangat terkejut saat melihat Yeonhae sedang berada di ruang rahasianya. Namun Yeonhae mengatakan bahwa ia akan tetap menjaga rahasia ini sebelum anaknya tumbuh besar dan menjadi pewaris perusahaan firma hukum. Meski begitu, Minho pun masih merasa khawatir karena takut Yeonhae mencepukan semua rahasianya itu. Balik lagi kepada Park Jungwo yang sudah dibalikan ke penjara lagi. Terlihat ia dan Cheo Sik yang sedang membersihkan rumput di atap penjara. Di sana Park Jungwo pun tidak sengaja melihat ada sebuah kertas di saku bajunya Cheo Sik. Melihat hal itu, secara diam-diam ia pun mengambil kertas itu yang berisikan sebuah info mengenai tulisan di ruangan selnya. Ketika membukanya, ia pun membaca ada kata Nemo yang berarti ia pernah menuliskan kata Nemo untuk memulihkan ingatannya. Sampai akhirnya ia pun teringat bahwa anaknya itu memiliki ikan Nemo di ruang akuariumnya. Dan rupanya di dalam akuariumlah ia menyembunyikan kartu memori itu. Kebetulan sekali tiba-tiba saja pengacara Soan datang ke penjara untuk menjenguknya lagi. Lalu Jungwo pun memberitahukan bahwa ia telah menyimpan kartu memori itu di dalam akuarium ikan. Dan dengan kartu memori itu mereka akan tahu pelaku sebenarnya yang telah membunuh anak dan istrinya Park Jungwo. Maka dari itu Jungwo pun menyuruh Soan untuk pergi ke rumahnya dan mengambil kartu memori itu. Singkat cerita, hari persidangan Park Jungwo yang kedua pun akan dimulai. Dan kebetulan sekali Seong-gyu juga akan melakukan sidang atas kasus penabrakan yang telah dilakukan olehnya. Lalu mereka berdua pun diangkut ke dalam bis tahanan untuk diantar ke pengadilan. Di sisi lain, pengacara Soan tengah bersiap juga untuk pergi ke pengadilan demi membela Park Jungwo di sidang kedua ini. Sesampainya di sana, ia pun langsung menemui Park Jungwo untuk memberitahukan bahwa ia telah berhasil menemukan kartu memori itu. Dan rencananya ia akan memutar video itu untuk dijadikan bahan pembelaan di dalam persidangan. Dimulai dengan persidangannya Seong-gyu terlebih dahulu. Rupanya pengacara ia tidak hadir ke pengadilan yang membuat dirinya harus melakukan pembelaan sendirian. Meski begitu, Seong-gyu pun masih tetap santuy karena ternyata selama ini ia telah menyiapkan semuanya untuk melakukan pembelaan. Yang tidak lain orang yang mengajarinya dan memberikan berkas untuk memenangkan di persidangan ini adalah Park Jungwo cuy. Lalu hakim pun mulai membuka persidangan ini dan pihak jaksa pun menuntut berat atas penabrakan yang telah dilakukan oleh Seong-gyu. Namun dengan bijak Seong-gyu pun membantahnya dan mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya bersalah. Mengingat saat itu ia sedang terburu-buru untuk pergi ke suatu tempat. Hingga di tengah perjalanan ia pun tidak sengaja melakukan penabrakan itu. Maka dari itu ia juga akan melakukan tanggung jawab berupa ganti rugi kepada korban yang telah ia tabrak. Hingga akhirnya hakim pun mengetuk palu dan memutuskan Seong-gyu hanya dijatuhi hukuman ringan saja. Mantap. 경찰관을 폭행한 사실이 명백하므로 당시 상황을 설명해 주시죠. 에서 미란다 원칙을 고지했습니까? 이를 목격하고 따라온 경찰관들을 폭행한 사실이 정당방위였다고 생각합니다. Setelah itu persidangan dilanjutkan atas kasus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Park Jungwo. Di sana pengacara Soan pun mulai melakukan pembelaan untuk hak kliennya bahwa sebenarnya kasus ini sangatlah janggal sekali. Namun sialnya jaksa Hyuk membantah pembelaan itu dan tetap menuntut Park Jungwo untuk dihukum seberat-beratnya. Namun tidak tinggal diam, pengacara Soan pun terpaksa mengeluarkan kartu asnya, yaitu akan menyetel sebuah kartu memori yang telah ia temukan di rumahnya Park Jungwo. Dan rekaman itu akan mereka saksikan untuk mengungkap semua kebenarannya ini. Melihat hal itu tentu saja telah membuat Pak Hyuk ketar-ketir. Sampai akhirnya video itu pun diputar dan kita pun diperlihatkan dengan Jisoo yang sedang mengalami sekarat.
Lalu terlihat ada seseorang yang mengenakan sepatu hitam yang diduga orang itulah pelaku yang sebenarnya. Karena menurut Soan tidak mungkin Park Jung Wo melakukan pembunuhan istrinya sambil memakai sepatu itu. Dan dipastikan kalau pelaku sebenarnya merupakan orang lain. Namun sialnya video itu hanya sampai situ saja karena filenya yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Melihat hal itu jelaslah membuat Pak Hyuk tambah ketar-ketir lagi. Dan kini harapan Jung Wo untuk bebas dari semua tuduhan ini pun semakin besar. Mantap cuy. 그래서 말다툼 끝에 아내를 살해한 사람이 또 가지 않고 경찰이 올 때까지 아내 녹화 버튼을 누른 것으로 추정됩니다. 진짜 범인은 아니었을까요? 긴 영상입니다. Namun siapa sangka Pak Hyuk juga memiliki kartu as berupa video rekaman saat dirinya sedang menginterogasi Park Jung Wo untuk pertama kalinya. Di dalam video itu terlihat Jung Wo yang sedang mengakui semua perbuatannya yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak dan istrinya. Dan jelas video itu pun mampu mematahkan semua pembelaannya pengacara Soan. Sehingga hakim pun mengetuk palunya dan memutuskan Park Jung Wo untuk dihukum mati. 구가서 너야? 죽였어. 재판장님 이해했습니다. 한번 보시죠. 할 수가 없었고 또한 자백을 통한 가명 대신 말할 수 없었을 겁니다. Balik lagi kepada Songgyu yang sedang merayakan kemenangannya atas persidangan nanti. Para napi pun ikut bahagia senang atas kemenangannya itu. Namun sayangnya kebahagiaan mereka harus menghilang saat tahu kalau Park Jung Wo telah divonis hukuman mati di persidangan. Sedangkan Jung Wo sendiri hanya bisa melamun sambil mewek. Sampai akhirnya ia pun memutuskan untuk mengakhiri semua hidupnya dengan gantung diri. Tapi tiba-tiba saja Songgyu mencegahnya dan mengatakan untuk apa Jung Wo bunuh diri jika ia merasa tidak bersalah. Tidak hanya itu, Songgyu juga berkata bahwa pelaku yang sebenarnya orang yang telah melakukan pembunuhan anak dan istrinya Jung Wo adalah ia. Perkataannya pun diperkuat saat dia menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh anaknya Jung Wo. Dan apa maksud perkataan Songgyu ini? Alhasil plot twist yang baru kembali akan muncul dan membuat kita bertanya-tanya apakah memang benar Songgyu lah orang yang telah melakukan semuanya. Seperti biasa plot twist akan terjawab di depan nanti. Sungguh film yang sangat edan dan membingungkan sekali cuy. 죽인 거야. 형이 안 했는데. 내가 했어요, 내가. Mendengar hal itu, Jung Wo pun berusaha memaksa Songgyu untuk memberitahukan identitas asli ia sebenarnya. Sialnya Songgyu hanya terdiam saja tanpa berkata sepatah kata pun. Tentu saja hal itu telah membuat Park Jung Wo semakin marah lagi dan ia pun langsung berteriak kencang kepada Songgyu. Dan teriakannya itu telah membuat semua napi dan sipir terganggu. Sehingga ia pun langsung diseret oleh Pak Sipir untuk ditenangkan di sel isolasi. Keesokan harinya Songgyu pun telah resmi dibebaskan dari penjara dan hanya dikenakan denda $5.000 saja atas perbuatannya. Bersamaan dengan itu seorang pembunuh bayarannya Min Ho bernama Seok sedang ditugaskan oleh Min Ho untuk memburu dan membunuh Songgyu. Ada hubungan apakah Songgyu dengan Min Ho ini sampai-sampai Min Ho nekat menyewa pembunuh bayaran untuk melakukan pembunuhan kepada Songgyu? Balik lagi kepada Jung Wo yang sudah tidak diperbolehkan untuk keluar dari dalam sel isolasinya oleh Pak Sipir. Tidak lama kemudian HP Pak Sipir pun berdering yang berarti ada panggilan telepon masuk. Dan siapa duga suara nada deringnya itu telah membuat Park Jung Wo mampu memulihkan kembali ingatannya. Di mana saat itu ia pun sedang berada di ruang interogasi untuk ditanyai lebih dalam atas perbuatannya. Ketika di sana ia pun malah mendengar suara anaknya yang sedang memanggilnya. Namun tiba-tiba seseorang mengancam Park Jung Wo untuk mengakui pembunuhan ini jika anaknya masih ingin tetap hidup. Suara orang misterius ini masih terdengar samar dalam ingatannya Park Jung Wo. Dan siapakah pria misterius itu? Yang pasti Jung Wo masih belum mengetahuinya diakibatkan ingatannya yang belum sepenuhnya pulih. Dan kini satu persatu pun telah saling berkaitan. Dan terjawab sudahlah alasan Jung Wo telah mengakui bahwa dialah pelakunya saat sedang diinterogasi. Semua itu dilakukan demi keselamatan anaknya yang kini keberadaannya masih belum diketahui. 아빠. 하연이 살리고 싶으면 기억났어.
Namun sialnya tiba-tiba saja Tae-so pun malah datang ke sana untuk menghajar Pak Jung-woo. Di sana Jung-woo telah berhasil mendapatkan petunjuk. Bersama dengan itu pihak penjara sedang mendatangkan seseorang dokter psikolog untuk mengecek kondisi semua napi. Terlihat para napi yang sangat bahagia dengan datangnya seorang dokter cantik. Satu persatu para napi pun mulai masuk ke ruangan medis untuk mulai melakukan pengecekan psikologi. Sampai akhirnya hanya satu orang saja yang belum masuk ke ruangan itu, yaitu Jung-woo. Maka dari itu Bu Dokter pun meminta Pak Sipir untuk memanggilnya karena dia yang akan mengecek keadaan mentalnya. Namun sialnya Pak Sipir sempat menolak permintaan Bu Dokter itu. Namun Bu Dokter yang pintar melakukan ancaman bahwa ia akan melapor ke pusat bahwa pihak penjara telah menghalangi dirinya untuk mengecek keadaan mentalnya Jung-woo. Sampai akhirnya ancaman itu pun telah membuat mereka ketakutan sehingga Pak Sipir pun dengan terpaksa mengeluarkan Jung-woo dari sel isolasi dan membawanya ke hadapan Bu Dokter. Di saat semua sipir telah meninggalkan ruangan, Pak Jung-woo pun meminta tolong kepada Bu Dokter untuk meminjamkannya telepon karena ia yang akan menelpon pengacara So-eun. Bersamaan dengan itu, pengacara So-eun tengah pergi ke kantor jaksa untuk memberikan surat pengunduran dirinya untuk menjadi pengacara Pak Jung-woo. Tapi tiba-tiba saja Jung-woo menelponnya dan meminta So-eun untuk mencari Lee Song-gyu yang merupakan seorang napi yang pernah satu sel dengannya. Karena hanya dialah yang akan menjawab semua teka-teki ini termasuk mencari anaknya yang belum ditemukan. Mendengar hal itu So-eun pun menyetujuinya dan bahkan ia sampai mengambil kembali surat pengunduran itu. 찾을 사람 있어. 부탁해. 최대한 빨리. 누군데요? 이름은 이상규. 찾는 대로 갈게요. Lalu So-eun pun pergi ke rumah sakit untuk mencari Song-gyu yang dikabarkan sedang menjenguk adiknya. Mengingat sebelumnya itu, Song-gyu pernah memberitahu Jung-woo bahwa dirinya harus segera keluar dari penjara untuk menemui adiknya yang sedang sakit. Namun sialnya So-eun tidak berhasil menemukannya. Bersamaan dengan itu, Min-ho dan Yeon-hae sedang pergi ke rumah sakit juga untuk menemui ibunya. Di sana ibunya pun terlihat bahagia melihat keromantisan Min-ho dan Yeon-hae. Maka dari itu ia pun menyuruh Min-ho dan Yeon-hae untuk segera menikah saja. Dan rupanya sang ibu tidak tahu bahwa Yeon-hae merupakan istrinya si Asep. Singkatnya setelah sang ibu tertidur, Min-ho pun mengucapkan terima kasih kepada Yeon-hae yang masih mau menjaga rahasia identitasnya. Tidak lupa ia juga mengucapkan permintaan maaf kepada Yeon-hae karena tidak sengaja menjatuhkan Asep dari atap gedung. Namun Yeon-hae tidak tahu kalau semua itu dilakukan demi menutupi semua kejahatannya. Tentu saja Yeon-hae pun masih tidak mau menerima permintaan maaf Min-ho yang telah membunuh suaminya. Siapa sangka obrolan mereka juga telah didengar oleh sang ibu yang sedang berpura-pura tertidur. Dan seketika saja sang ibu pun langsung pingsan saat tahu kebenaran semuanya bahwa anaknya yaitu si Asep telah meninggal dunia. 나도 어쩔 수가 없었어. 우리 모두를 위해서. Balik lagi kepada So-eun yang sedang menanyakan kepada pihak rumah sakit untuk memberitahukan kamar adiknya Song-gyu dirawat. Namun tak diduga ternyata adiknya Song-gyu ini telah meninggal dunia cuy. Yang ternyata selama ini Song-gyu berarti telah membohongi mereka. Dan sialnya percakapan mereka tidak sengaja didengar oleh Min-ho. Akibatnya ia pun menjadi curiga dan penasaran dengan pengacara So-eun yang berada di sana. Sehingga ia pun sengaja menabrak So-eun yang sedang berjalan untuk menjatuhkan semua dokumen yang dipegangnya. Sampai akhirnya ia pun tahu bahwa pengacara So-eun juga sedang memburu dan mencari orang yang sama, yaitu memburu Song-gyu. Kemudian scene berganti ke penjara lagi dan terlihat dua napi ini yang sedang memasukkan sebuah kertas ke dalam got yang tertutup besi. Mereka berdua pun langsung teringat dengan sebuah film Prison yang menceritakan film kabur dari penjara. Tololnya mereka berdua berencana akan kabur dari penjara. Padahal dalam waktu 1 bulan lagi kedua napi ini akan berakhir menjalani masa hukumannya, otomatis akan dibebaskan. Sedangkan Jung-woo sendiri tengah melamun di pinggir lapangan sambil melihat para napi yang sedang bermain voli. Tidak lama kemudian Chol-sik pun menghampirinya untuk mengungkapkan rasa kemarahannya kepada Jung-woo yang telah menjebloskannya ke penjara. Padahal ia merasa tidak bersalah karena ternyata orang untuk membunuh bosnya itu hanya untuk sebuah ancaman saja. Karena dia yang tidak akan mungkin tega membunuh bosnya sendiri. Lalu Chol-sik juga memberitahukan bahwa kala itu ia dan Pak Jung-woo pernah dimasukkan ke dalam satu sel yang sama sebelum diantar ke penjara ini. Di sana Jung-woo pun pernah memberitahukannya bahwa sebenarnya ia telah sengaja menjebloskan Chol-sik ke penjara agar dirinya bisa mendapatkan tugas penyelidikan kasus penabrakan yang telah menewaskan seorang dokter. Yang tidak lain orang yang telah membunuhnya adalah orang suruhan Min-ho.
Dengan kata lain, Chol-sik telah disengaja dijadikan tumal oleh Pak Jung-wo demi bisa menangkap Min-ho yang telah menyuruh seseorang untuk membunuh Pak Dokter. Dan Jung-wo menjanjikan akan membebaskan Chol-sik setelah berhasil mengungkapkan kasus itu. Dan di sini masalahnya, Jung-wo mengalami hilang ingatan setelah insiden itu, sehingga ia pun tidak bisa mengubris bajotannya Chol-sik tadi. Melihat hal itu, Chol-sik pun menyuruh Jung-wo untuk mencari cara agar bisa ditempatkan di dalam satu sel yang sama, agar ia bisa memulihkan ingatannya Pak Jung-wo yang bisa membebaskannya dari penjara ini. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Oh Hyun-ah. Rupanya ia sedang melakukan perjalanan untuk pergi menemui Asep. Sesampainya di hotel, ia pun tidak sengaja melihat Min-ho yang dianggapnya Asep sedang berjalan menuju lift. Di sana Oh Hyun pun merasa heran dengan Asep yang tidak mengenalinya, tanpa ia tahu kalau di hadapannya itu bukanlah Asep melainkan kakaknya Min-ho. Di sisi lain, Soon sendiri sedang menanyai orang-orang yang pernah satu tetangga dengan Song-yu. Untungnya salah satu dari mereka masih mengetahui bahwa Song-yu telah pindah ke Seoul. Bahkan mereka juga sampai mengantarkan Soon ke tempat tinggalnya Song-yu yang baru. Hingga akhirnya ia pun sampai di sebuah tempat yang tidak asing untuknya. Yang tidak disangka-sangka tempat itu merupakan rumahnya Pak Jung-wo. Rupanya rumah Song-yu berdampingan dengan rumahnya Pak Jung-wo. Artinya selama ini Song-yu dan Pak Jung-wo tetanggaan. Wow, mantap sekali. 박정우 씨 집이잖아. 박정우 검사 바로 앞집이었네. Kemudian scene berganti kepada Jung-wo yang sedang mendapatkan kunjungan dari seseorang. Yang tidak disangka orang yang mengunjunginya itu adalah Lee Song-yu. Dan kedatangan Song-yu ke sana karena ingin mengucapkan terima kasih kepada Jung-wo yang telah membantunya memenangkan persidangan. Di sini Jung-wo tidak menggubrisnya karena ia yang mau Song-yu memberitahukan apa maksud dari perkataan Song-yu bahwa akulah yang melakukannya. Mendengar hal itu, Song-yu pun menjawab bahwa dia sengaja mengatakan itu hanya ingin mencegah Jung-wo saja yang akan bunuh diri. Sebagai insting, jaksa senior Pak Jung-wo tahu bahwa Lee Song-yu sedang membohonginya, sehingga ia pun berteriak keras dan mengamuk untuk memaksa Lee Song-yu menceritakan semua kebenarannya. Sayangnya Song-yu tidak menggubrisnya dan ngaleos pergi begitu saja. Lalu ia pun masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Namun di sini kita pun dibuat sangat-sangat terkejut dengan anaknya Jung-wo yang berada di dalam mobil itu. Dan kini semua plot twist pun akhirnya terjawab bahwa memang benar anaknya Pak Jung-wo belumlah meninggal melainkan ada bersama Song-yu. Wow. Rupanya saat pembunuhan itu sedang terjadi, Song-yu secara diam-diam masuk ke rumahnya Pak Jung-wo untuk membawa Hayun ke rumahnya. Dan terungkap juga kalau orang yang telah memaksa Jung-wo untuk mengakui ternyata Song-yu cuy. Meski begitu, kita pun belum mengetahui alasan sebenarnya dari Song-yu yang rela menyelamatkan anaknya Jung-wo. Sedangkan Jung-wo sendiri sedang terkapar pingsan di ruangan medis, dan satu persatu ingatannya pun mulai pulih. Dan ketika itu ia pun tidak sengaja melihat ada seseorang yang memakai jas dan sepatu hitam masuk ke rumahnya. Sialnya orang itu masih belum ditampilkan, termasuk Jung-wo juga yang tidak mampu mengenali orang itu. Mengingat semua itu, Jung-wo pun langsung mengamuk, efek dari ingatannya yang perlahan mulai kembali. Setelah Pak Jung-wo mulai tenang, pengacara Soon pun masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa ternyata Song-yu merupakan tetangganya Jung-wo. Maka dari itu Soon pun berencana akan melakukan adu banding untuk menyelamatkan Jung-wo, dan ia juga akan menggugat Song-yu yang dianggap pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Namun tidak disangkanya Jung-wo malah membantahnya sambil berkata bahwa orang yang membunuh istrinya bukan Song-yu jika dilihat dari postur tubuhnya. Dan lantas siapakah orang yang dimaksud Pak Jung-wo itu? Tidak hanya itu, Jung-wo juga tidak akan melakukan adu banding ke pengadilan. Semua itu dilakukan demi keselamatan anaknya yang masih hidup. 그럼 성규가 그래. 그날 밤에 내 동생이 날 많이 이성규가요? 하인이랑 함께. 승천기한 며칠 안 남았어요. Di tempat lain, Min-ho pun dikejutkan lagi dengan Oh Hyun yang sudah berada di rumahnya. Di sana Oh Hyun pun merasa heran mengapa Asep atau Min-ho ini tidak mengenalinya. Padahal saat dulu mereka selalu bersama-sama di sekolah. Mendengar hal itu, Min-ho pun hanya terdiam saja karena tidak mengetahui siapakah Oh Hyun itu. Namun untungnya Yeon-hae memberitahukan bahwa wanita itu merupakan wanita simpanan Asep saat dulu. Mendengar hal itu, akhirnya Min-ho pun berpura-pura hilang ingatan semenjak kematian kakaknya.
Ia juga meminta maaf karena sempat tidak mengenali Oh Yun tadi. Di sini Oh Yun pun menatap tajam ke arah Min Ho yang mengartikan bahwa ia telah curiga orang yang di hadapannya bukanlah Asep. Dan benar saja di malam itu ia pun langsung menemui seorang detektif bayarannya untuk mencari tahukan identitas Min Ho. Namun entah kenapa si Pak Detektif pun memberitahukan bahwa orang yang telah Oh Yun temui memanglah benar adalah Asep. Yang ternyata si Pak Detektif ini telah disuap sebelumnya oleh Min Ho untuk memberikan info palsu kepada Oh Yun. Balik lagi kepada Jungwo yang telah dikembalikan lagi ke dalam selnya. Dia pun langsung ngulang tarik untuk mengingat siapakah pria misterius itu yang telah membunuh istrinya. Sedangkan Song Yu sendiri sedang dihantui rasa bersalahnya karena telah menyembunyikan Ha-Yun dari Jungwo. Dan terungkap sudah pada saat itu ia pernah disuruh oleh Seok untuk membunuh Ha-Yun dan memasukkan mayatnya ke dalam koper biru. Dan sebagai imbalannya Soyuk dan Min Ho menjanjikan akan membiayai semua pengobatan adiknya Song Yu. Namun Song Yu tidak tega membunuh Ha-Yun yang lucu ini sehingga ia pun memilih untuk merawatnya layaknya seperti anaknya sendiri. Dan itulah alasannya mengapa ia sedang diburu oleh Seok dan Min Ho. Yang tidak lain karena Song Yu telah melanggar perintahnya untuk membunuh anaknya Jungwo. 약속한 장소에 가면 빈 캐리어가 있을 겁니다. 우리만 잘 지으세요. 여동생 수습. 힘들어. 고양이야 이 고양이 정말 좋. Di lapangan Jungwo sedang memantau setiap bangunan tinggi di setiap penjuru penjara ini. Dia pun berencana akan kabur dari penjara agar bisa pulang ke rumahnya untuk memulihkan ingatannya. Bersamaan dengan itu Oh Yun sedang dibawa oleh Min Ho ke villa dan setelah itu mereka pun celepot. Di sini Oh Yun pun masih tetap curiga bahwa orang yang di hadapannya bukanlah Asep, mengingat Asep yang memiliki luka di bagian dadanya. Dan secara diam-diam ia pun mencoba membuka baju Min Ho untuk melihat luka itu. Namun ternyata sebelum itu Min Ho telah melukai dadanya sendiri agar seperti Asep, sehingga ia pun dianggap telah berhasil membuat Oh Yun yakin bahwa dirinya adalah Asep. Namun siapa duga Oh Yun malah meyakini bahwa orang yang di hadapannya bukanlah Asep. Karena merasa selalu dicurigai, Min Ho pun terpaksa membunuh Oh Yun untuk menyembunyikan jejak kejahatannya. 날 보고 싶을 거야. 왔어요. 그러네. 연희는 알고 있었어. 한 잔 더 줘요? Balik lagi kepada Soan yang sedang berusaha membujuk Jungwo untuk menyetujui gugat bandingnya ke pengadilan. Akan tetapi sama dengan sebelumnya Jungwo pun menolaknya. Maka dari itu keputusan hukuman mati Jungwo sebentar lagi akan berlangsung. Lalu pihak penjara pun menyuruh Jungwo untuk memakai baju tahanan berwarna biru. Malam harinya Oh Yun tidak sengaja menabrak seseorang akibat melamun sambil berkendara. Akan tetapi tiba-tiba saja Min Ho datang ke sana yang menyuruhnya untuk pergi karena dia sendiri yang akan menggantikan Oh Yun. Akibatnya Min Ho pun ditangkap atas kasus dugaan tabrak lari. Lalu Sobri pun menyuruh jaksa Hyuk untuk melakukan interogasi sebagai formalitas saja. Namun tak kenapa Min Ho pun malah menyuruh jaksa Hyuk untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Yang siapa sangka dia berniat untuk mengakhiri semua kekhawatiran ini dengan cara membunuh Jungwo secara langsung. Kemudian ia pun diangkut ke dalam bis tahanan untuk diantar ke penjara. Bahkan ia juga telah dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan Jungwo. Melihat hal itu, Jungwo pun akhirnya mampu mengingat bahwa orang yang telah membunuh istrinya itu adalah Min Ho. Dan setelah itu apa yang terjadi? Sayangnya kita lanjut ke part 3. 이렇게 안 끝내. 알아? 네, 이거 하나만 하자. 뭐 포기해? 육아 면회를 놓은 후에 박정과 기절을. 조사 시작하겠습니다, 차장.